Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan belajar materi tentang besaran dan satuan. Nah, di dalam besaran dan satuan kita juga belajar tentang pengukuran. Karena antara pengukuran dan besaran serta satuan memiliki keterkaitannya bersama. Adik-adik, adapun pengertian dari pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan menggunakan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Pada kegiatan mengukur, tentu kita akan menemukan angka dari panjang suatu benda tersebut. Maka panjang benda yang kita ukur merupakan besaran. Nah, di sini saya mengambil salah satu contoh mengukur panjang spidol dengan menggunakan mistar. Nah, adik-adik, ketika kita mengukur panjang spidol dengan menggunakan mistar, maka mistar ini berfungsi untuk melihat satuan panjang dari spidol. Tetapi spidol ini merupakan benda yang kita akan cari tahu besarannya. Nah, sehingga besaran adalah sesuatu yang dapat diukur serta dapat dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan. Nah, adik-adik, besaran fisika dibedakan menjadi dua bagian, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Adapun pengertian dari besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan atau telah ditetapkan lebih dahulu berdasarkan kesepakatan ahli fisika. Besaran pokok menurut Satuan Sistem Internasional dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu besaran pokok panjang. Satuannya meter. Simbol atau lambangnya adalah M. Besaran pokok yang kedua yaitu massa. Satuan dari massa adalah kilogram. Lambangnya Kg. Besaran pokok yang ketiga yaitu waktu. Satuannya sekon. Lambangnya S. Nah, besaran pokok yang berikut yaitu suhu. Satuan dari suhu adalah Kelvin. Simbolnya K. Besaran pokok yang kelima yaitu watt arus listrik. Satuan dari watt arus listrik yaitu ampere. Simbolnya A. Besaran pokok yang keenam yaitu intensitas cahaya. Satuannya kandela. Simbolnya Cd. Besaran pokok yang terakhir yaitu jumlah zat. Satuannya mol. Simbolnya mol. Nah,
merupakan ketujuh besaran pokok menurut Sistem Satuan Internasional. Yang berikut adalah besaran turunan. Di mana besaran turunan yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, besaran turunan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Besaran turunan yang pertama yaitu kecepatan. Adapun satuan dari kecepatan yaitu meter per sekon. Simbolnya M per S. Besaran turunan yang berikut yaitu massa jenis. Satuannya kilogram per meter kubik atau kilogram per meter pangkat 3. Simbolnya Kg per M pangkat 3. Nah, besaran turunan yang berikut yaitu luas. Satuannya meter kuadrat atau meter pangkat 2. Yang berikut yaitu volume. Satuannya meter pangkat 3. Yang berikut adalah gaya. Satuannya Newton. Besaran turunan yang berikut yaitu energi. Satuan dari energi yaitu Newton dikali meter. Newton dikali meter sama dengan Joule. Nah, ini merupakan bagian dari besaran turunan. Nah, adik-adik, selain besaran pokok dan besaran turunan, berdasarkan ada tidak arahnya, besaran juga dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Di mana besaran skalar yaitu besaran yang mempunyai nilai dan satuan saja tanpa memiliki arah. Contohnya panjang, massa, dan waktu. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai, satuan, dan arah. Misalnya kecepatan, gaya, dan perpindahan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membahas tentang satuan, di mana satuan adalah suatu pembanding dalam pengukuran atau membandingkan besaran. Nah, satuan dibedakan menjadi dua bagian, yaitu satuan baku dan satuan non-baku.
Adapun pengertian dari satuan baku yaitu satuan yang diakui secara internasional, artinya satuan sudah ditetapkan sama di setiap tempat. Contohnya meter, kilogram, dan sekon. Sedangkan satuan non baku atau satuan tidak baku yaitu satuan yang tidak diakui secara internasional, artinya satuan tidak sama di setiap tempat. Misalnya, jengkal, hasta, dan langkah. Yang berikut adalah dimensi, di mana dimensi suatu besaran adalah cara besaran tersebut tersusun atas besaran-besaran pokok. Pada sistem satuan internasional, ada 7 besaran pokok yang berdimensi. Dimensi dari suatu besaran dinyatakan dengan lambang huruf tertentu. Nah, adik-adik, ketujuh besaran pokok itu tadi memiliki dimensinya masing-masing. Di mana besaran pokok yang pertama yaitu panjang. Satuannya meter dan dimensinya L dan besar. Nah, yang kedua adalah besaran pokok massa. Satuannya kilogram dan dimensinya M besar. Yang ketiga yaitu waktu. Satuannya sekon, dimensinya T. Yang berikut adalah suhu, satuannya Kelvin dan dimensinya theta. Yang berikut adalah kuat arus listrik, satuannya ampere dan dimensinya I. Besaran pokok yang keenam yaitu intensitas cahaya, satuannya kandela dan dimensinya J. Besaran pokok yang terakhir yaitu jumlah zat, satuannya mol dan dimensinya N. Nah, ketujuh besaran pokok inilah yang memiliki dimensinya masing-masing. Sekarang kita akan bahas tentang alat ukur besaran pokok. Nah, adik-adik, ketujuh besaran pokok ini juga memiliki alat ukurnya masing-masing. Nah, berikut ini
penjelasan dari masing-masing alat ukur dari ketujuh besaran pokok. Yang pertama adalah mistar. Nah, adik-adik, mistar ini merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran pokok panjang. Nah, selain mistar, alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran pokok panjang yaitu rollmeter atau pita ukur dan jangka sorong. Selain jangka sorong juga, mikrometer sekrup juga merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran pokok panjang. Yang kedua adalah alat ukur neraca atau timbangan. Neraca atau timbangan merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran pokok massa. Alat ukur yang berikut yaitu stopwatch. Stopwatch ini merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur waktu. Adik-adik, selain stopwatch juga alat yang digunakan untuk mengukur waktu yaitu ada jam tangan, jam dinding. Itu merupakan alat yang digunakan untuk mengukur besaran pokok waktu. Yang berikut yaitu alat ukur termometer. Alat ukur termometer ini berfungsi untuk mengukur suhu. Alat ukur yang berikut yaitu amperemeter. Amperemeter berfungsi untuk mengukur kuat arus listrik yang mengalir melalui rangkaian listrik. Nah, adik-adik, alat ukur yang berikut yaitu luxmeter. Nah, luxmeter merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya. Nah, sedangkan alat ukur untuk besaran pokok jumlah zat tidak memiliki alat ukur. Kenapa demikian? Karena besaran pokok jumlah zat tidak dapat diukur secara langsung, namun dengan cara mengukur terlebih dahulu massa jenis zatnya. Nah, adik-adik, sampai di sini materinya. Sekarang saya memberikan latihan soal, ada 4 nomor. Nah, soal latihan ini adik-adik bisa kerjakan di rumah. Nah, adapun latihan soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan pengukuran. Yang kedua yaitu jelaskan secara terperinci pengertian dari besaran dan satuan. Soal yang ketiga yaitu perhatikan kelompok besaran berikut. Yang pertama panjang, yang kedua kecepatan, yang ketiga massa, yang keempat volume. Nah, dari keempat besaran tersebut, manakah yang termasuk besaran turunan? Soal keempat yaitu ampere merupakan satuan dari besaran pokok titik-titik. Nah, adik-adik bisa kerjakan soal tersebut di rumah. Nanti minggu depan baru dikumpul. Nah, materi kita hari ini sampai di sini dulu. Nanti kita akan bertemu lagi minggu depan. Selamat pagi, terima kasih.